Podcastmu, podcastnya Malang Utara. Never stop sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, kembali lagi di podcastmu, podcastnya Malang Utara. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ratih yang akan memandu podcast kali ini. Berdasarkan amanat PMK 112 tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan PMK 136 tahun 2023, penerapan NIK sebagai NPWP orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia dan NPWP 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk Indonesia, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah berlaku mulai 1 Juli 2024 dan berlaku secara bertahap. Sebagai tindak lanjut PMK tadi, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 6/PJ/2024. Dan sehubungan dengan adanya penerapan NIK menjadi NPWP dan penerapan NPWP 16 digit tersebut, maka dilakukan pula penyesuaian aplikasi e-faktur. Sehingga kita kenal saat ini ada update menjadi aplikasi e-faktur 4.0. Nah, kita juga akan belajar apa saja latar belakangnya, perubahannya apa saja, dan kita juga akan membahas mengenai penerapan NIK sebagai NPWP dan penerapan NPWP 16 digit. Nah, saya tidak sendiri nih kawan pajak, saya bersama dengan rekan saya yang sudah 11 tahun berkarir di DJP. Wah, luar biasa ya, dan tentunya sudah banyak ilmu dan pengalaman yang dimiliki dan sudah siap untuk berbagi pengalaman dan ilmunya tentunya kepada kita semua. Kita sapa dulu nih narasumber kita kali ini. Selamat pagi Mas Septi. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya Mas? Baik. Baik. Oke. Sudah sarapan, sudah siap tentunya Sudah ya? siap. Oke, sudah kenyang, sudah siap untuk berbagi informasi dengan kita semua ya. Oke, Mas Septi, mungkin Mas Septi pernah melihat informasi atau berita seperti yang ada di gambar di atas atau di kanan saya ini ya, bahwa NIK ini akan menjadi NPWP. Nah, apakah berarti semua orang yang punya NIK, bahkan bayi yang baru lahir pun apakah otomatis menjadi wajib pajak dan harus bayar pajak? Nah, coba dijelasin dong. Oke, baik ini. Jadi dengan terbitnya perlakuan NPWP NIK, kita tahu nih bahwa nantinya seluruh NIK akan jadi NPWP. Oke. Tapi tidak semena-mena nih pajak akan langsung menerapkan bahwa ini langsung jadi NPWP nih NIK. Enggak. Jadi kawan pajak yang belum melakukan atau belum mengajukan NIK menjadi NPWP, silakan diajukan terlebih dahulu seperti itu. Oke, berarti untuk menjadi wajib pajak tetap ada proses pendaftarannya gitu ya Mas ya? Tetap ada proses pendaftarannya seperti itu. Jadi jangan khawatir kawan pajak. Jadi tidak serta-merta kalau punya NIK berarti akan menjadi wajib pajak dan harus bayar pajak gitu ya. Nah. Oke, udah menjawab keresahan kita selama ini. Karena ya? banyak nih ada pertanyaan, ini berarti saya harus langsung bayar pajak? Enggak. Semua harus didaftarkan terlebih dahulu. Jadi meskipun Bapak punya punya NIK itu nggak langsung kena pajak. Nah, kita tahu nih juga info juga nih. Seperti SIM. SIM itu nanti juga ada nomor NIK-nya. Gitu. Seperti kita tahu lah, nanti kan kita akan menuju ke satu single identity number. Makanya kita akan merujuk sebagai nomor NIK itu. Gitu. Nanti perubahan-perubahannya akan kita jelaskan lebih lanjut. Oke, berarti udah nggak perlu pusing lagi ada nomor NIK, nomor NPWP, nomor SIM dan lain-lain. Nanti bisa semuanya cukup pakai NIK aja. Iya, cukup satu nomor aja. Oke, menarik ini Mas. Nah, kami juga menghimbau nih untuk kawan pajak yang sudah punya NPWP, jangan lupa untuk melakukan pemadanan data secara mandiri di DJP online pada menu profil. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ini Mas. Sering muncul juga dan sering ditanyakan di helpdesk ya. Kalau misalkan sudah punya NPWP tapi tidak melakukan pemadanan data, apakah ada sanksi? Oh gitu. Baik, jadi kalau yang sudah punya NPWP tapi belum melakukan pemadanan, itu
Nggak ada sanksi. Oh, nggak ada sanksi. Nggak ada sanksinya. Oke. Cuman nantinya ke depannya kan kita akan di tahun 2025 itu semuanya kan jadi NIK nih yang orang pribadi. Itu nanti kendalanya tidak dapat mengakses sistem DJP-nya. Gitu. Nanti kayak pelayanan secara online. Nah, apabila ditanyakan nomor NPWP, apabila belum pemadanan, itu akan menjadi kendala. Gitu. Apabila belum pemadanan NIK NPWP-nya. Seperti itu. Oke, baik. Berarti yuk kawan pajak segera lakukan pemadanan data ya. Iya. Gampang banget, gak harus datang ke kantor pajak Nggak ya. harus. Gimana tuh Mas kalau mau pemadanan data? Nah, kalau pemadanan data itu mudah kawan pajak. Sebenarnya ada dua cara. Yang cara paling gampang, silahkan langsung masuk ke akun DJP online-nya. Oke, berarti online itu online, nggak perlu datang. Nah, itu nggak perlu datang kawan pajak. Jadi langsung aja mendaftarkan di DJP online, di menu profilnya. Menu profil. Nanti tinggal dimasukkan nih nomor NIK-nya, klik submit, selesai. Itu mudah aja. Nah, yang kedua, silakan datang ke kantor. Oh, bisa juga ke kantor. Ya. Cuman itu kalau misalnya ini kita sudah error nih di DJP online, kok NIK-nya kok nggak keterdeteksi nih? Silakan datang dulu ke kantor. Nanti coba kita cek dulu terlebih dahulu apakah ada NIK yang didaftarkan di NPWP yang double atau tidak. Nanti akan ada pengecekan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Nah, kemudian dari tadi kita ngomongin NIK, NPWP. Nah, gimana nih dengan NPWP badan Mas? Kan nggak punya NIK nih. Apa memang harus juga melakukan pemadanan data? Kalau untuk NPWP 16 digitnya badan itu akan langsung diberikan. Langsung diberikan. Jadi nggak perlu ada pemadanan. Karena kan nggak ada NIK-nya emang. Gitu. Jadi untuk yang badan usaha tidak perlu khawatir, nanti bisa dicek nih, silakan masuk ke halaman DJP online. Nanti di halaman utama setelah login itu nanti ada nih NPWP 15 digit garis miring 16 digit. Itu langsung ada. Jadi tidak perlu pemadanan untuk badan usaha. Seperti itu. Nah, ada juga nih yang bertanya, gimana caranya biar saya bisa mendapatkan NPWP 16 digit? Apa yang harus saya urus? Apakah saya harus datang ke kantor pajak? Nah, itu gimana tuh, Mas? Nah, kalau untuk cetakan ya teman-teman kawan pajak, silahkan datang ke kantor. Karena kan kalau untuk mencetakkan harus ke kantor, nggak bisa ini. Tapi kalau kawan pajak tidak mau mencetak, silahkan bisa di-download di menu profilnya itu. Nanti kan ada gambar NPWP-nya tuh. Silakan diklik itu, nanti disimpan, bisa. Oke, baik. Berarti secara otomatis akan ada NPWP 16 digit tanpa harus ada permohonan. Tanpa harus ada permohonan. Dari wajib pajak. Kecuali yang baru ya. Kalau yang baru emang harus permohonan terlebih dahulu. Oke, tadi ngomong-ngomong harus nggak harus ya, bisa datang ke kantor pajak. Nah, kalau misalkan datang ke kantor pajak itu apakah berbayar tuh Mas layanannya? Nah, di kantor pajak kita udah ada tulisan yang besar sekali. Seluruh pelayanan gratis. Oke, gratis ya, tanpa dipungut biaya. Benar sekali. Nggak ada lagi biaya-biaya. Nah, jadi kalau kawan pajak misalnya ada yang datang meminta biaya, silahkan nanti bisa ada ininya menu pengaduannya itu. Jadi tidak perlu khawatir, semua layanan di kantor pajak seluruhnya gratis. Oke, jadi jangan takut buat datang ke kantor pajak ya, kan pajak ya. Benar sekali. Oke, kembali lagi ke topik kita nih. Melalui Perdirjen nomor 6 tahun 2024 kemarin yang baru dirilis nih, ada beberapa layanan yang penggunaannya itu layanan perpajakan maksud saya ya, itu sudah bisa menggunakan 3 jenis identitas tadi, yaitu NIK, NPWP 16 digit dan NITKU. Nah, layanan apa aja itu Mas Septi? Itu layanannya banyak nih yang sudah mengakomodir 16 digit ya. Contohnya yang tadi pendaftaran e-registration direct, terus akun profil DJP online-nya itu sudah mengakui 16 digit. Kemudian untuk informasi status wajib pajak atau info KSWP itu sudah 16 digit. Kemudian penerbitan bukti potong PPh pasal 21.
kemudian penerbitan bukti potong untuk e-bupot unifikasi, kemudian untuk penerbitan bukti potong PPh jasa instansi pemerintah, itu semuanya juga sudah memakai NIK. Nah, kemudian untuk pengajuan keberatan objection itu juga sudah bisa menggunakan NIK. Seperti itu. Oke, berarti sudah mulai dilakukan secara bertahap begitu ya Mas ya? Oke, nah kita beralih ke update e-faktur nih kawan pajak. Nah, pernah nggak kawan pajak saat membuka aplikasi e-faktur itu ada error seperti gambar ini, e-tax 4006 error update. Nah, kalau muncul error seperti ini berarti kawan pajak belum melakukan update ke e-faktur versi yang terbaru, versi 4.0. Nah, ngomong-ngomong tentang aplikasi e-faktur, apa ada kaitannya Mas dengan penerapan NPWP 16 digit yang tadi kita bahas? Nah, baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi gini, apabila ada suatu aturan yang berubah, maka pasti akan ada aplikasi yang akan ikut berubah. Seperti itu. Jadi makanya kalau kawan pajak yang sedang aplikasinya tiba-tiba ada tulisan e-tax 4006, ada tulisan update, nah itu silakan update terlebih dahulu nih kawan pajak. Nah, kenapa? Karena dengan aturan NIK NPWP itu aplikasinya harus kita update agar bisa menginput untuk nomor NIK. Seperti itu. Jadi silakan diupdate terlebih dahulu ke e-faktur 4.0, jadi nanti akan biar tidak ada error lagi seperti itu. Oke, berarti akan mengakomodir ketentuan yang baru gitu ya. Nah, gimana kalau wajib pajak ini sudah upload faktur pajak dengan NPWP 15 digit? Apakah faktur pajak tersebut juga masih sah? Masih sah. Masih sah ya? Masih sah. Jadi nggak perlu khawatir apabila yang masih pakai 15 digit, itu masih bisa. Karena kan pun aplikasi e-faktur terbaru ini masih mengakomodir 15 digit juga. Gak seluruhnya pakai 16 digit gitu. 16 digit ini hanya untuk mengakomodir yang pembelinya itu pembeli orang pribadi yang memakai nomor NIK seperti itu. Oke, baik. Berarti ini boleh sambil dicatat kawan pajak ya. Berarti segala keputusan, ketetapan, formulir, dan dokumen perpajakan yang mencantumkan NPWP dengan format 15 digit yang diterbitkan sebelumnya masih tetap berlaku. Masih gitu tetap Mas ya. Oke, nah sekarang kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Untuk update e-faktur 4.0 nih Mas, sebenarnya bedanya apa nih Mas dari e-faktur 3.2? Mungkin bisa dijelaskan di aplikasi bedanya apa, kemudian di web Enova seperti apa? Oh gitu, baik. Nah, kalau untuk di aplikasinya udah jelas ya, nanti di halaman depan yang dulunya hanya tulisan NPWP, nanti ada mengakomodir nomor NPWP dan 15 digit dan 16 digit. 16 digit. Gitu. Kemudian untuk pembuatan faktur kan kalau dulu kita masukkan itu formatnya sudah masih ada titiknya ya, misalnya 15.230 lah, itu untuk format 15 digit. Itu sudah dihilangkan titik-titiknya. Jadi tinggal memasukkan angka saja. Itu untuk format 15 digit dan format 16 digit sudah bisa. Kemudian di bagian menu wajib pajak untuk lawan transaksi juga sudah mengakomodir 15 digit dan 16 digit. Nah, kemudian untuk di WP fakturnya itu juga sudah mengakomodir seluruh nomor untuk yang NIK, NPWP 15 dan 16 digit. Itu. Oke, berarti banyak juga nih pertanyaan kalau misalkan kita mau buat faktur pajak tapi pembelinya ini nggak punya NPWP. Nah, itu berarti tetap bisa dibuatin faktur pajak nggak tuh Mas? Masih bisa. Masih bisa. Makanya dengan aturan NPWP NIK dan update e-faktur nih 4.0-nya kita, nah itu mengakomodir sekali untuk pembeli orang pribadi yang belum memiliki NPWP. Nah, jadi nanti untuk datanya silahkan memasukkan nomor
NIK NIK dan nama sesuai dengan KTP-nya. sesuai KTP. Mm-mm. Oh, oke. Nama sesuai KTP berarti kita harus nanya ya. Iya, harus punya, Harus punya database harus nih. punya datanya gitu. Jadi nggak perlu difotokan nih kan, kalau yang takut-takut oh nanti data saya disalahgunakan. Silakan memberikan nomornya saja dan nama lengkapnya seperti itu. Nggak perlu ada foto lagi. Nah, seringkali juga ada error nih Mas. Jadi faktur pajaknya itu reject karena adanya ketidaksesuaian antara nomor identitas dan nama. Nah, itu apa yang harus dilakukan nih Mas? Nah ini kita kadang itu dapat info nih dari pajak, Pak ini kok reject nih. Benar. Ternyata kita lihat nomor NIK-nya benar. Oke. Namanya yang salah. Namanya salah. Namanya dia menggunakan nama topo. Nama toko Nggak bisa. Untuk yang sudah update e-faktur 4.0 harus sesuai dengan nama identitas di KTP-nya. Seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir, seluruh datanya tinggal dimasukkan saja, nanti sudah nggak akan ada reject lagi untuk aplikasi e-fakturnya. Nah, kalau tadi kan kita membahas bagaimana apabila faktur pajak yang kita upload itu tulisannya reject karena adanya ketidaksesuaian nama antara NIK dan nama gitu pembelian. Nah, gimana kalau misalkan statusnya juga sama-sama reject, tapi pembelinya ini sudah punya NPWP gitu loh. Jadi munculnya adanya ketidaksesuaian antara nomor NPWP dan nama. Nah, gimana tuh Mas solusinya? Nah, jadi gini solusinya kalau misalnya wajib pajak nih penjualnya ketika menginput ada error, tidak ada kesesuaian nama, silakan menanyakan ke lawan transaksinya. Oke. Apakah benar ini nama yang sesuai dengan SKT-nya atau pendaftarannya, gitu, surat keterangan pendaftarnya. Jadi kayak gitu. Nanti akan dicek lagi, benar nggak sih masukkan nama perusahaannya itu. Kadang kan ada yang mendaftarkannya CV ABC, ternyata ditulisnya cuma ABC-nya saja. Gitu. Itu nanti akan kadang ada yang error seperti itu. Nanti bisa dicek dulu di SKT-nya, itu bisa dicek. Itu kesesuaian namanya ke pendaftaran. Seperti itu. Nah, ini kawan pajak mungkin ada yang masih bingung sebenarnya SKT itu kepanjangannya apa dan di mana kita mendapatkannya itu. Mungkin udah ada yang hilang, aduh SKT itu apa ya gitu. Gimana tuh? Jadi caranya? SKT itu kepanjangannya surat keterangan terdaftar. Itu didapat ketika wajib pajak pertama kali mendaftar NPWP. Itu pasti akan mendapat SKT-nya. Nah, apabila kawan pajak ada yang hilang SKT-nya atau tidak ditemukan, bisa melakukan permohonan cetak ulang SKT. Gitu, silakan langsung datang ke kantor pajak, nanti ke loket TPT, itu pengajuan permohonannya seperti itu. Oke, nah ini tadi Mas Septi menyampaikan loket TPT, mungkin nggak semua familiar nih dengan loket TPT. Maksudnya loket TPT apa tuh Mas? Nah, loket TPT itu kepanjangannya tempat pelayanan terpadu. Jadi seluruh pelayanan di kantor pajak akan terpusat di situ. Kemudian permohonan, terus seluruh permohonan ada di situ. Kemudian apabila ada pertanyaan mengenai aplikasi atau yang sedang error, kita akan langsung dibantu di bagian TPT. Seperti itu. Apa mungkin ada solusi lain nih Mas selain melihat identitas NPWP dan nama di SKT, mungkin ada cara lain yang lebih mudah? Paling mudah kawan pajak. Silahkan lihat di bagian DJP online halaman utama, itu sudah paling jelas itu. Nanti namanya apakah tertulis CV atau tertulis atau tidak ada pakai CV, seperti itu ada halaman utamanya. Jadi kawan pajak bisa dicek aja di halaman utama di DJP online, paling mudah. Itu lebih mudah apalagi buat kaum yang mager ya. Iya, benar. Mau datang ke kantor pajak gitu kan, mencari berkas ini mana sih berkas SKT saya itu bisa secara mudah cek aja di online-nya. Hanya lewat genggaman udah kelihatan nama NPWP-nya berapa gitu ya. Benar sekali. Nah kembali lagi ke update e-faktur. Nah kalau ada error tadi nih Mas IPEX 4006, terus caranya untuk mengupdate itu gimana? Nah cara update-nya step by step-nya sih nggak akan ini ya, secara ini aja ya, secara umumnya aja. Nanti kawan pajak silakan masuk dulu ke e-faktur pajak Go ID.
Nanti pada menu update faktur, silakan klik di sini. Nah, nanti itu ada banyak nih versinya. Nah, pilih yang versi 4.0, kemudian sesuaikan dengan versi Windows-nya. Nah, misalnya Windows-nya nih, Pak, saya pakai Windows-nya 32 bit atau 64 bit nih. Pasti ada pertanyaan gitu kan, versi Windows. Silahkan dicek di local disk C. Kalau ada 2 folder, ada tulisan 86, itu silahkan menggunakan yang 64 bit. Tapi kalau hanya satu, itu pakai yang 32 bit. Itu. Kemudian jangan lupa juga cek berkala. Kadang itu ada patch yang untuk tambahan. Misalnya ada error-error. Loh Pak, ini kok saya tiba-tiba nggak bisa dibuka padahal sudah benar ya waktu update-nya. Itu coba dicek agak ke bawah. Itu ada patch untuk updatean yang terbarunya 4.0-nya. Silakan tinggal di patch saja, errornya sudah hilang. Oke, seperti itu. Mudah untuk update itu. Gampang banget gampang ya. banget. Kalau misalnya nanti ternyata ada error, silakan datang ke kantor. Nanti akan kita bantu untuk update-nya. Gitu. Yang penting bawa laptopnya, bawa aplikasinya, nanti kita bantu di bagian TPT-nya. Oke. Nah, banyak juga yang jadi pertanyaan kalau update aplikasi menjadi e-faktur 4.0. Nah, database-nya nih gimana, Mas? Apakah mulai dari 0 ke reset atau gimana tuh? Untuk database-nya akan tetap menggunakan yang lama. Jadi jangan sampai rusak, hilang database-nya, karena kamu database-nya akan pakai yang database yang sebelumnya. Itu terakhir kali, bukan sebelumnya, terakhir kali pemakaian. Terakhir kali pemakaian. Jadi misalnya nih ternyata nantinya ada error database, ya pasti kita akan melakukan reset gitu. Nanti di reset, nanti Kantor Pajak diminta untuk permintaan data faktur agar bisa mengembalikan faktur pajak yang sudah pernah di-upload, seperti itu. Oh gitu, jadi nggak perlu khawatir, datanya juga akan ikut ke bawah ya? Akan ikut ke bawah. Tapi mungkin ini kan ya, untuk permintaan data faktur ini hanya untuk faktur pajak keluaran saja. Faktur pajak keluaran saja nih Kantor Pajak ya. Nah, nanti untuk pajak masukan diinput kembali. Oh gitu ya, nggak bisa minta kantor pajak seperti itu, nggak. Berarti kalau ada kesulitan mungkin yang masih bingung datang aja ke kantor pajak, bawa laptop, bawa aplikasinya. Nanti ada bagian untuk yang membantu. Oke, ke bagian helpdesk ya Mas. Iya, benar sekali. Pastikan bawa password Innova, username dan aplikasinya itu udah siap gitu ya Mas ya. Oke, Mas, sepertinya sudah sangat jelas ya Mas ya. Mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin ada pesan dari Mas Septi untuk kawan pajak sekalian di sini. Nah, untuk pesan-pesannya jangan lupa update. Jangan lupa update. Karena kalau tidak update nih, kawan pajak aplikasinya sudah tidak bisa digunakan lagi nantinya kalau nggak update. Jadi untuk agar memperlancar perpajakan kita, silakan update aplikasi fakturnya di 4.0 yang paling baru ini. Berarti update aplikasi ini bukanlah sebuah pilihan, tapi ini adalah sebuah keharusan. Harus. Jadi harus move on dari 3.2 ke 4.0. Iya, benar sekali. Oke, baiklah. Baik, sebelum podcast ini kita akhiri, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kesimpulan. Jadi untuk NPWP 16 digit ini kawan pajak, NIK menjadi NPWP dan NITKU ini tetap dilaksanakan per 1 Juli 2024. Namun secara bertahap, terutama di layanan DJP. Dan ini juga berdampingan dengan penggunaan NPWP 15 digit sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, kemudian untuk aplikasi e-faktur, ini ada update ya kawan pajak ya. Jadi silakan untuk menginstal dan melakukan update ke versi 4.0, versi yang terbaru. Kalau ada kesulitan, jangan ragu untuk datang ke kantor pajak atau bisa juga menghubungi di nomor WhatsApp konsultasi KPP atau telepon kering pajak di 1-500-200. Oke, terima kasih Mas Septi atas informasi yang sudah diberikan. Oke, dan juga terima kasih kawan pajak yang telah menyaksikan podcast kali ini. Oke, dan untuk update informasi perpajakan nih kawan pajak, silakan untuk follow media sosial KPP Pratama Malang Utara.
di Instagram dan Twitter di @pajakmlgutara dan di YouTube dan Facebook di KPP Pratama Malang Utara. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah. Podcastmu, podcastnya Malang Utara. Never stop sharing.